Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 16 Juli 2021, hari biasa pekan ke-15, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Matius, bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, saat orang-orang Farisi menegur murid-murid Tuhan yang menurut mereka melanggar hari Sabat karena memetik bulir gandum dan memakannya, Tuhan Yesus justru membela murid-muridnya dan menegur balik orang Farisi yang seolah-olah membuat hukum baru atas hari Sabat. Sabat diadakan sejak awal mula untuk kepentingan manusia dalam memelihara dan menjaga kehidupan mereka. Perintah untuk menguduskan hari Sabat berasal dari kitab Kejadian bab 2 ayat 2 sampai 3. Dikatakan di situ, "Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu." Saudari-saudaraku yang terberkati, Allah menyatakan istirahat, atau dalam bahasa Ibrani itu adalah Sabat, pada hari yang ketujuh setelah ia menyelesaikan pekerjaan penciptaannya. Ia lalu memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Tuhan Yesus maupun para pengkritiknya, yaitu orang-orang Farisi, sama-sama tidak menganggap bahwa Allah butuh istirahat setelah bekerja berat selama 6 hari. Allah berhenti dari pekerjaannya dan memberkati hari Sabat dan menguduskannya sebenarnya untuk kepentingan makhluk ciptaannya, yaitu manusia, yang ia tahu bahwa kita butuh istirahat setelah banyak hari bekerja berat. Saudara-saudariku yang terberkati, belas kasih Tuhan nyata di saat ia memilih untuk memberikan hidup kepada kita manusia daripada membinasakan kita karena dosa-dosa kita. Maka kita patut bertanya dalam diri, sudah seberapa banyak kita menjengkelkan hati Tuhan karena mudah mengeluh dan jatuh dalam dosa dan kelemahan yang sama. Semoga kita semakin menjadi lebih berhikmat dalam memilah dan memilih tawaran dan pilihan hidup yang semakin bisa menghantar kita pada kepenuhan dan sukacita hidup. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Hari baru selalu membawa harapan baru bagi peziarahan hidup kami. Semoga oleh karena belas kasih-Mu,
Hari ini kami dimampukan untuk menemukan kegembiraan sejati bukan karena pencapaian dan kehebatan kami, melainkan karena kuasa-Mu sajalah yang berkarya atas setiap kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.